Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia sering lalai untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan hidup bagi kita. Allah memberikan nikmat sehat kepada kita dan waktu luang. Sekaligus Allah menolong kita sehingga kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat itu untuk hadir ke masjid ini, untuk sholat berjamaah dan juga untuk mendengarkan kajian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, InsyaAllah sekarang ini kita sudah masuk ke bulan Rabiul Awal. Itu artinya tidak sampai 6 bulan lagi kita sudah akan masuki bulan Ramadan. Tidak sampai 6 bulan, karena kalau tanggal 1 Rabiul Awal berarti kurang 6 bulan persis. Sekarang sudah masuk Rabiul Awal tanggal 5 atau 6 gitu ya, InsyaAllah. Nah, kebiasaan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para ulama-ulama bijak itu kalau sudah mendekat, kalau kurang 6 bulan masuk bulan Ramadan itu mereka berdoa, ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi mari ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari nanti, mulai kesempatan ini kita banyak berdoa agar kita disampaikan ke bulan Ramadan yang akan datang. Sebab banyak sekali keutamaan bulan Ramadan, dan kita juga belum pasti bisa sampai ke bulan Ramadan. Belum pasti, tidak ada yang menjamin kita bisa hidup sampai bulan Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu kita perlu berdoa kepada Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di Quran surat ketiga ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kita ditanya apakah kita mencintai Allah, tentu kita akan menjawab iya, iya. Tapi kalau kita ditanya apa buktinya kalau kita mencintai Allah, maka jawabannya ada di ini, ada di Quran surat ketiga ayat 31 tadi. Katakanlah, ini Nabi disuruh, Allah menyuruh Nabi untuk menyampaikan kepada kita. Berarti Allah juga menyuruh kita ya untuk menyampaikan kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, dan kepada orang-orang yang kita sayangi. Apa yang kita sampaikan ini? Allah menyampaikan, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Aku di sini Nabi. Jadi
Kita itu kalau menyatakan diri cinta kepada Allah, berarti kita harus mengikuti Nabi. Kita harus mengikuti Nabi. Niscaya kalau kita sudah melakukan itu, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu kalau ditanya apa yang harus diikuti dari Nabi, ya banyak, banyak sekali. Kalau kita ngikuti semuanya, ya kita pasti kesulitan. Kita bisa mulai dari akhlak beliau, Ini pun kalau kita ikuti semuanya, ya pasti kita kesulitan. Karena apa? Menurut Aisyah, akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Berarti Nabi itu seperti Al-Quran berjalan. Apa yang ada di Al-Quran itu dilakukan oleh Nabi. Di dalam Quran surat Al-Qalam ayat yang keempat, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu di sini Nabi, ya, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ini Allah yang memuji Nabi. Berarti pasti Nabi itu berbudi pekerti yang agung. Tidak ada bantahan sama sekali. Kalau kita ambil contoh aja, akhlaknya Nabi itu jujur, ya. Kalau di zaman jahiliyah itu orang-orang saat itu, orang kafir, para pemuda yang dewasa itu pada umumnya gemar berfoya-foya, berjudi, mabuk-mabukan, berzina, berbohong, dan lain-lainnya. Jadi sifat-sifat yang jelek itu ada saat itu, ya, di zaman jahiliyah. Tapi Nabi sama sekali tidak terpengaruh dengan itu. Nabi memang disiapkan oleh Allah untuk memperbaiki hal-hal buruk seperti itu. Nabi itu mulai dari masa masih kecil sampai masa dewasa itu terkenal manusia yang berakhlak mulia, jujur. Bahkan karena kejujurannya Nabi diberi gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Semuanya, baik orang kafir, karena Nabi waktu itu masih umur remaja, itu kan masih belum ada Islam, ya, karena Nabi belum diangkat menjadi Nabi. Semuanya itu mengakui kalau Nabi itu adalah seorang yang jujur. Bahkan setelah diangkat jadi Nabi, Abu Bakar itu berkata, kalau Muhammad yang bicara, maka saya pasti percaya. Itu menunjukkan apa? Nabi nggak pernah bohong. Bahkan ketika awal-awal Nabi diangkat, menyampaikan kalau dirinya diutus menjadi Rasul, itu Nabi bilang kepada orang kafir, wahai manusia, kalau dari balik gunung itu saya katakan akan ada tentara yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Maka orang-orang kafir saat itu bilang, saya percaya. Itu menunjukkan apa? Nabi tidak pernah berbohong. Tapi begitu disampaikan, kalau saya bilang kalau saya ini Muhammad itu diangkat menjadi Rasul, apakah kalian percaya? Sebagian besar langsung tidak percaya. Kenapa? Berarti bukan karena Nabi yang suka berbohong, tapi karena memang ada hal-hal lain yang menyebabkan mereka tidak percaya kerasulannya Nabi. Maka ketika salah satu bukti kalau Nabi itu jujur, ya, Nabi itu sempat bekerja kepada Siti Khadijah, ya. Siti Khadijah yang kelak akan menjadi istri beliau, istri pertama. Siti Khadijah itu seorang janda yang kaya raya, pedagang yang sukses, ya.
Nabi itu bekerja kepada beliau. Suatu hari karena sudah diterima bekerja gitu, Nabi berangkat ke negeri Syam untuk apa? Untuk berdagang ya. Ditemani Maisyarah. Maisyarah itu karyawan dari Khadijah ya. Kepercayaan dari Khadijah. Nabi berdagang itu dengan jujur menurut kesaksian dari Maisyarah ini. Ini kalau kita mau meniru cara berdagangnya Nabi ini, insya Allah dagangan kita akan menjadi laris ya, menjadi laris ya. Nabi itu kalau berdagang menurut Maisyarah ini bilang gini, misalnya barang A gitu ya, harganya itu harga gulanya 100.000. Nabi bilang ini gulanya 100.000, tapi saya minta untung gitu ya. Jadi bilang begitu, ini gulanya 100.000, tapi saya minta untung gitu. Maka orang-orang saat itu bisa memberi untung 5.000 misalnya, bahkan ada yang 10.000, ada yang 25.000, bahkan ada yang 50.000 dan lain sebagainya. Karena apa? Karena para pembeli itu senang ya, senang daripada apa? Kalau Nabi bilang apa? Harga barang ini 200, begitu ditawar 100 diberikan ya. Itu kan membuat kita itu menjadi gelo gitu. Waduh, jangan-jangan saya nawarnya terlalu tinggi. Tapi kalau seperti tadi itu tidak mungkin terlalu tinggi. Karena Nabi bilang ini harganya saya kulaan 100, tapi saya minta untung gitu. Tapi jangan bilang apa, kalau kulanya 50 terus bilang 100, itu lain lagi hukumnya nanti. Itu berarti berbohong ya. Berbohong. Karena cara berdagang Nabi yang sangat jujur itu, maka dagangannya segera apa? Segera habis ya, segera habis dan mendapatkan untung besar ya, mendapatkan untung besar. Dan semua keuntungan ini diserahkan kepada Khadijah. Atas kesaksian dari siapa ini? Dari Maisyarah, semua keuntungan itu diserahkan kepada Khadijah. Itu betapa Nabi itu sangat jujur. Ini barang yang sangat langka di Indonesia ini, kejujuran sangat langka sekarang ini. Mari kita berusaha satu akhlak Nabi ini kita apa? Kita jadikan apa? Pribadi kita, yaitu jujur. Bahkan kepada anak-anak kita yang masih kecil sekalipun, kepada cucu itu kita harus berbicara yang benar ya. Berbicara yang benar, berbicara jujur. Pernah suatu hari ada anak kecil melihat TV gitu ya. Di situ ada seekor singa. Lalu ada omnya anak itu bertanya, itu apa itu yang sedang berjalan di TV itu? Anak kecil itu sudah bilang itu singa. Terus omnya bilang dengan guyon, bukan, itu apa? Kucing misalnya seperti itu. Maka apa? Terus anak kecil itu mengkonfirmasi kepada orang tuanya, apa itu tadi itu? Orang tuanya bilang itu singa. Maka anak kecil itu selamanya tidak percaya kepada omnya. Ya. Om itu suka berbohong. Gitu. Om itu suka berbohong. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha agar sifat ini menjadi kebiasaan kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita dan seterusnya ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, itu kan barangkali ada yang komentar, itu kan Nabi ya. Apakah ada perilaku dari orang lain ya yang mengagumkan misalnya, yang mengagumkan? Saya ambil contoh ya. Tadi saya sempat membaca tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Hamka ya. Saya sempat membaca Quran surat ketiga ayat 134 ya. Ketika Hamka menafsirkan ayat ini diceritakan di situ, di buku itu, bahwa Imam Musa Al-Kazim hendak berwudu untuk sholat subuh. Imam Musa Al-Kazim ini ternyata
cucunya Nabi ya, tapi tidak terkenal. Ini sepertinya kalau menurut keterangan di bukunya Hamka itu ini saudaranya Hasan dan Husain. Jadi anaknya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Tapi kurang terkenal. Yang terkenal kan Hasan dan Husain. Tapi itu tidak terlalu penting bagi kita. Tapi kisah ini yang cukup penting ya. Imam Musa Al-Kazim ini karena ingin berwudu, beliau itu minta tolong kepada budaknya untuk apa? Untuk mencucurkan air dari jarat. Waktu itu kan belum ada air pump ya. Maka kalau berwudu itu dicucurkan dari jarat gitu. Karena budak ini ngantuk, maka yang budak itu tidak mencucurkan air ke tangannya Musa Al-Kazim ini, tapi keliru ke badannya, sehingga basah apa ini? Baju dari Musa Al-Kazim ini. Lalu karena terlihat Imam Musa Al-Kazim ini seperti mau marah ya. Seperti mau marah. Budak tadi itu karena mungkin ya sedikit-sedikit hafal Al-Quran ya. Budak di zaman Nabi kan luar biasa ya, sering ikut ngaji bersama Nabi. Lalu budak ini langsung membaca potongan ayat Al-Quran surat ketiga ayat 134 tadi. Ini agak ke tengah berarti. Wal kadhiminal ghaidh. Nah, artinya itu dan orang-orang yang menahan marahnya. Jadi Imam Musa Al-Kazim tadi kan sudah mau marah ya, karena bajunya basah kepada budak. Lalu dibacakan ayat ini. Mendengar itu Musa Al-Kazim langsung menjawab, sudah aku tahan marahku. Luar biasa gitu ya. Luar biasa ya. Jadi seperti kita misalnya, anak kita melakukan kesalahan pada kita, seharusnya kita mau marah gitu. Pada anak kan kita bisa marah ya. Tapi karena kita ingat ayat ini, wal kadhiminal ghaidh, maka kita tidak jadi marah. Karena kita tidak jadi marah. Setelah Imam Musa Al-Kazim ini tidak marah, budak tadi melanjutkan membaca Quran ini tadi. Wal afina anin nas, dan memaafkan kesalahan orang. Nah, ini kan budaknya melakukan kesalahan ya. Luar biasa budak ini mengarahkan bosnya ya, agar mau memaafkan dia ya. Lalu Imam Musa menjawab, sudah aku maafkan kesalahanmu. Lalu budak tadi melanjutkan lagi membaca Quran surat ketiga ayat 134, lanjutannya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi tingkatannya tadi itu ya, menahan marah, itu sudah bisa meningkat lagi ya. Yaitu apa? Memaafkan ya. Tidak cukup menahan marah, tapi memaafkan. Lalu meningkat lagi ya. Akhlaknya meningkat lagi, yaitu apa? Berbuat kebaikan ya. Berbuat kebaikan. Lalu Imam Musa ini menjawab, mulai hari ini aku bebaskan kamu dari perbudakan. Luar biasa ya. Luar biasa. Coba di rumah tangga kita, misalnya anak kita berbuat salah, kita maafkan ya. Kita maafkan. Kalau kita nasihati itu lain masalah, bukan dimarahi, tapi kita maafkan, kita nasihati agar tidak berbuat salah lagi. Ya. Lalu kita tahan marah, lalu kita maafkan dia, lalu berbuat baik kepada dia. Berbuat baiknya bagaimana? Ya menunjukkan sesuatu yang benar. Kalau kepada tetangga berbuat salah kepada kita tahan marah kita, lalu kita maafkan dia. Tidak cukup itu, kita ajak tetangga kita untuk apa? Untuk ke depot mana, gitu, kita traktir, gitu kan.
luar biasa gitu ya. Luar biasa, orang-orang seperti ini gitu. Luar biasa. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hikmah dari yang saya sampaikan, tafsir tentang Quran surat ketiga ayat 134 yang disusun oleh Hamka tadi itu hanya dengan satu ayat saja, bahkan tidak sampai satu ayat tadi yang saya baca, mulai dari tengah sampai akhir saja ya. Dari tengah sampai akhir saja itu sudah mampu mempengaruhi dengan dahsyat sikap dari orang yang beriman ya. Sikap dari orang beriman. Coba hanya dengan sepenggal ayat sudah bisa membuat orang beriman itu bisa menahan marah, lalu bisa memaafkan orang lain, dan juga bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat salah itu. Nah, mari ini kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita praktekkan. Apakah saya sudah bisa? Ya, mari kita sama-sama belajar. Orang ngaji itu kan belajar ya. Orang ngaji itu belajar. Tidak usah terlalu banyak ilmu yang kita sampaikan ya. Satu ayat ya. Lalu kita renungkan, lalu kita praktekkan. 3 hal tadi ya. Kalau mau sebelumnya, ini ayat tadi itu, ayat 3, ayat 134 tadi, Quran surat ketiga 134 tadi itu, kalau yang sebelumnya, kalau bagi yang bawa HP mau dibuka, monggo. Yaitu berinfak ya. Dikala sempit dan lapang ya. Dikala lapang dan sempit, punya uang berinfak, tidak punya uang atau uangnya sedikit berinfak ya. Setelah itu meningkat, bisa menahan marah. Setelah itu meningkat, memaafkan orang lain. Setelah itu meningkat, berbuat baik kepada orang lain, kepada orang yang bersalah kepada kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha untuk sama-sama mengamalkan apa yang kita kaji pada kesempatan malam ini, bahwa kita itu dikatakan cinta kepada Allah apabila kita mengikuti Nabi. Apa yang bisa kita ikuti dari Nabi? Banyak ya. Salah satunya akhlak. Tadi satu akhlak saja yang kita bahas. Yang apalagi misalnya cara sholat, cara wudhu dan lain sebagainya, nanti di kesempatan yang akan datang bisa kita sampaikan. Tentang mengikuti Nabi ini aja sudah perlu waktu sangat banyak ya. Waktu sangat banyak. Dan yang kedua tadi yang perlu kita amalkan, menahan marah, lalu memaafkan orang lain, dan berbuat baik kepada orang lain. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup, atau sebelum kita tutup diingatkan bagi yang ingin menabung untuk berkorban. Tahun 2025, setelah saya lihat kalendernya itu kira-kira tanggal 6 Juni ya. Tahun 2025 bisa menghubungi takmir Masjid Nurul Huda ya. Alhamdulillah hingga hari ini yang sudah mendaftar untuk berkorban tahun 2025 itu ada, kalau kemarin saya bilang 9, ternyata ada kesalahan, yang benar 8 orang ya. 8 orang. Berarti sudah ada kelompok 1 sudah penuh 1, dan kelompok kedua sudah ada 1 orang ya. Sudah ada 1 orang. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk bisa berkorban setiap tahun. Karena Nabi mengancam kita, kalau kita punya uang dan kita tidak mau berkorban, di hadis riwayat Ahmad Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, barang siapa diberi kelonggaran rezeki
tapi dia tidak mau berkorban, maka janganlah ia mendekat ke tempat sholatku. Oleh karena itu, agar kita bisa mudah menabung ya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.